Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 3 semester genap. Subtema yang akan kita pelajari yaitu pelajaran ke-9, materi tentang Al-Alim dan As-Sami', ya. Nah, mari kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah ya, agar dalam pembelajaran kali ini kita diberi kemudahan dalam memahami dan juga mempelajari kesempatan kali ini, ya. Nah, sudah siap anak-anakku? Ya, kita berdoa ya. Ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa dengan khusyuk sungguh-sungguh. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita mulai ya. Untuk materi kali ini yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Alim dan As-Sami', ya. Nah, Asmaul Husna itu apa toh? Ya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan mulia, ya. Ya, kalau diartikan secara per lafal, Asmaul itu artinya nama-nama Allah, Husna itu baik dan mulia, ya. Nah, jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan mulia. Asmaul Husna berjumlah 99. Sudah tahu anak-anakku semua ya? Ya. Ya. Asmaul Husna kita ketahui untuk menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah zat yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Jadi Asmaul Husna kita pelajari, kita percayai sebagai penunjuk bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna, ya. Asmaul Husna sudah dijelaskan dalam kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Kitab yang kita jadikan sebagai pedoman dan petunjuk agar kita selamat di dunia dan akhirat. Nah, itu tadi tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang kita mempelajari Asmaul Husna. Bisa kalian amati terlebih dahulu apa yang ada di sini, ya. Gambar pertama, gambar kedua, bisa menjelaskan anak-anakku semua? Ya. Gambar pertama adalah gambar di mana anak-anakku sedang belajar, ya. Tujuannya agar kita mengetahui, ya, ilmu pengetahuan, ya, mengetahui ilmu pengetahuan. Gambar yang kedua adalah gambar di mana ada seorang anak yang berdoa, ya. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, ya. Jadi Allah mengetahui apapun yang tampak maupun yang tersembunyi dimanapun, ya. Ya, baik itu di dalam rumah, di dalam gedung yang sangat rapat sekali, tidak ada orang yang mendengarnya, tetapi Allah akan selalu mengetahuinya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini, ya. Sekecil apapun makhluk Allah yang telah diciptakan, Allah mengetahui letaknya di mana, ya. Dan Allah mengetahui apa yang diucapkannya, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga mendengar segala suara,
baik yang terucap maupun yang masih tersimpan di dalam hati. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu pembicaraan, ketika ingin bicara, sebelum kita ungkapkan lewat mulut, Allah sudah mengetahui apa yang akan kita sampaikan, yang di dalam hati itu Allah sudah tahu. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia ya mempercayai bahwa Allah Maha Sempurna, mari kita pelajari tentang Al-Alim dan As-Sami' ini ya. Ya. Oke. Nah, yang pertama adalah Allah Maha mengetahui. Ini adalah merupakan arti dari Asmaul Husna Al-Alim ya. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, mengetahui segala apapun yang ada di seluruh alam semesta. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah diciptakan. Allah mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Allah mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut, dan udara. Allah mengetahui semua yang telah terjadi dan akan yang terjadi. Jadi, semua gerakan yang ada di darat, di laut, di udara, Allah mengetahuinya. Mau kemana, tujuannya di mana, berhenti di mana, Allah akan mengetahui. Bahkan Allah juga mengetahui sebelum sesuatu itu terjadi. Kenapa? Karena Allah lah yang memiliki Asmaul Husna, yaitu maha kuasa, maha berkuasa. Ya, nah ini. Nah, maka semua yang terjadi maupun yang akan terjadi Allah mengetahuinya karena Allah lah yang mengatur semuanya. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Dimanapun orang mau bersembunyi, maka Allah mengetahuinya. Ya, dimanapun ia berada, Allah tetap akan mengetahuinya. Di tempat yang sempit pun, di tempat yang gelap pun, Allah akan mengetahui gerak-geriknya. Ya, nah, ini adalah Allah Maha Al-Alim, Maha mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas samiul alim. Artinya, dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang diucapkan oleh makhluknya, baik yang berada di langit maupun ada yang berada di bumi. Nah, jika kita mengakui bahwa Allah Maha mengetahui, hal yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Ketika kita sudah tahu bahwa Allah Maha mengetahui, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, maka ketika kita tahu itu, yang kita harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satu, selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Selalu berperilaku terpuji. Yang ketiga, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Dan yang keempat, selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Nah, jadi yang pertama, kita menghindarkan diri dari perbuatan jelek, ya, karena Allah Maha mengetahui, ya. Selalu berperilaku terpuji, ya. Selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor, ya. Kita jangan sampai berbicara dengan pikiran-pikiran yang kotor, ya. Selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati, ya. Karena niat di dalam hati itu sebelum dilakukan Allah sudah mengetahuinya, ya. Itu. Gimana anak-anakku semua? Ada pertanyaan? Ya. Terima kasih anak-anakku sudah paham semua, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari, memahami dengan baik. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu Allah Maha mendengar. Asmaul Husnanya yaitu As-Sami', ya.
As-Sami' artinya Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar bisikan hamba-hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Allah selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Allah selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Nah, dari sini, penjelasan ini kita dapat memahami bahwa Allah mendengar semua bisikan, harapan, ungkapan, yaitu lewat doa, baik masih di dalam hati maupun sudah diucapkan. Nah, oleh karena itu kita sebagai makhluk Allah yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya sandaran, maka Allah lah ini adalah sandaran tempat memohon yang paling baik untuk kita lakukan ketika kita dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Ya, nah, Allah selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia, walaupun bisikan itu dirahasiakan. Ya, ketika orang merahasiakan terhadap orang lain tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Allah pasti mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Nah, ini sudah merupakan janji Allah, ya. Allah akan mengabulkan doa-doa para hambanya yang mau memohon kepadanya, ya. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Nah, artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di dalam ayat sering disampaikan bahwa Allah ini adalah zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, nah. Nah, kalau kita mengakui bahwa Allah itu Maha mendengar, maka apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Satu, yaitu selalu berhati-hati dalam berbicara. Ya, ketika kita mau berbicara terhadap orang lain, bicaralah dengan bicara yang baik, yang sopan, yang santun terhadap orang lain. Ya, nah, yang kedua, selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Ketika kita selalu mendengarkan hal-hal yang baik, maka apa yang diucapkan pun insya Allah juga hal-hal yang baik. Bahkan perilaku pun juga menjadi perilaku yang baik. Ya, ya. Yang ketiga, selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau telinga kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, maka hati kita menjadi tenang, menjadi tentram. Nah, itu. Ya. Nah, yang keempat, selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Hindarkan ucapan-ucapan yang mengejek atau mencemooh atau bahasa sekarang membuli teman, ya, atau gosip, itu kita hindari, ya, jangan sampai. Nah, inilah tentang Asmaul Husna Al-Alim dan As-Sami. Nah, bagaimana sikap kita, bagaimana sikap anak-anakku untuk bahwa kita meyakini Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui? Mari kita aplikasikan kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa Allah Maha mendengar dan As-Sami, yaitu kita wujudkan dalam berdoa setelah melakukan ibadah sholat. Kita memohon kepada Allah, memohon segala sesuatunya diberi petunjuk, diberi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari,
dan doa kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Yakin bahwa Allah Maha mendengar, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ya, nah itu tentang bagaimana ketika kita sudah percaya dengan Asmaul Husna, Al-Alim dan As-Sami. Nah, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa selesai belajar, membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, semoga mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat fid dunya hatal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.